Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami untuk memberikan informasi mengenai progres pekerjaan credit cover. Oke, malam ini saya akan mempresentasikan mengenai credit cover, salah satu aplikasi yang akan kita kembangkan. Oke, kita mulai kemarin tuh kurang lebih hari Sabtu lalu ya, minggu yang lalu. Jadi kita sudah mencapai waktu kurang lebih 1 minggu progres pekerjaan dan saya ingin mempresentasikan sampai sejauh mana progres pekerjaan itu. Oke, oke, sebelum kita apa namanya mempresentasikan progres pekerjaan, ada baiknya saya akan login dulu, log off, kemudian oke, sebelum login nanti tadi ada semacam splash screen ya, yang menunjukkan gambar daripada eh, logo credit cover. Oke, login, masukin user ID, password seperti biasa, login. Nah, ini credit covernya, logonya. Sebentar aja ya, cepat masalahnya kan. Oke, nah ini kali ini saya akan mempresentasikan mengenai master-master ya. Jadi artinya progres yang sudah kita kerjakan tuh sampai sampai dengan sejauh ini adalah master-master yang sudah kita kerjakan. Kemudian lagi basic daripada framework yang akan kita gunakan untuk mendukung aplikasi credit cover. Oke, di sini ada sistem master, ada client, kemudian ada company, kemudian lagi ada business unit atau branch ya. Kemudian lagi di sini ada biasa ada city, province, country seperti biasa. Security matrix ya juga kita sudah kembangkan. User ada my detail, role, person, member, ya kemudian ada report untuk reportnya. Dan ini yang sudah kita kembangkan. Oke, yang pertama yang akan saya presentasikan mengenai klien. Ya, klien itu adalah salah satu konsep yang kita kembangkan untuk mendukung aplikasi ini. Jadi per klien kita bisa define, kita bisa definisikan, user kita bisa definisikan company mana yang akan aktif di klien tersebut dan juga bisnis unit mana yang akan bisa aktif di apa namanya di klien tersebut. Ini klien misalnya di sini SMF, sarana multimedia finansial ya. Kemudian lagi misalnya nomor teleponnya, kemudian lagi email address-nya, file from dengan file until ya. Ini created by-nya otomatis nanti akan tercreate. Kemudian company available di bawah sana. Company available di bawah sana, kemudian lagi company maksudnya itu company yang merupakan klien daripada SMF ini. Artinya company ini menggunakan SMS sebagai kliennya dia, ya, sebagai klien aplikasi. Nah, kenapa kita bisa ada klien di sini? Karena kita di sini klien kita akan menggunakan user, di mana user itu akan available terhadap klien itu. Artinya dia hanya bisa login untuk klien itu, ya, dia bisa multi klien juga. Tapi dia pada saat login dia akan menggunakan user di apa namanya klien defaultnya dia ya, dia akan menggunakan klien defaultnya dia dan dia akan menentukan data-data yang akan ada di dalam sistem. Kalau seandainya saya misalkan ya contohnya saya akan mengidentifikasikan bahwa user mnavis ini dia akan defaultnya misalnya ke KSPPI, Koperasi Syariah Pegawai dan Pensiunan Indonesia misalnya ya, misalnya dia itu. Jadi artinya dia defaultnya ke sini, maka semua data-data yang akan saya masuk ke sini dia kosong karena saya belum definisikan ya. Misalkan master credit prototype-nya masih kosong, collateral masih kosong, distribution channel, payment method, risk cover type, sum issue type, dan edge calculation type-nya kosong. Tapi kalau seandainya saya misalnya login dengan mengidentifikasikan bahwa saya adalah defaultnya adalah SMF, oke, nah maka data-data saya di sini akan muncul. Nah, misalnya, nah ini akan muncul ya produk type-nya, ya produk kredit apa, kemudian lagi misalnya di sini kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit guna, nah, transfer tipe pembayarannya, kemudian lagi apa namanya itu agunannya, ya agunan masternya, kemudian lagi risk cover type-nya seperti apa, ya kan. Kemudian lagi mungkin di sini ada uh, edge calculation metode perhitungan umurnya seperti apa ya, kemudian lagi description-nya dan sebagainya. Oke, nah ini semua nanti akan kita cover
kita cover master-master yang pastinya kita akan presentasikan mengenai master-master yang ada di sini. Oke, setelah klien tadi kita ada informasi mengenai company. Company, satu company dia bisa beberapa business unit. Jadi arti satu company didefinisikan sebagai beberapa business unit. Nah, misalnya di sini ada company BPDS, Bank Pembangunan Daerah Syariah, ya, di mana dia adalah salah satu klien daripada si SMF. Nah, si SMF ini, si BPDS ini, dia punya business unit, artinya dia punya cabang-cabang. Nah, kalau kita klik sini, kita klik sini BPDS, dia punya business unit branch, BPDS branch nomor 1, BPDS branch nomor 2 misalnya, kemudian lagi HU, head office BPDS misalnya gitu ya. Nah, ini kita punya cabang-cabangnya misalnya. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh terhadap user pada saat mendefinisikan di mana dia akan defaultnya berada, ya. Artinya kalau seandainya saya melakukan transaksi nanti untuk usernya saya, maka saya akan defaultnya ke BPDS company-nya, ya. Kemudian bisnis unitnya, ya ini bisnis unit saya akan tambahkan apa deh, choose your company, choose your business unit. Misalnya saya tambahkan sini, kemudian saya tambahkan ke head office-nya sebagai default-nya dia. Nah ini default-nya dia. Jadi artinya pada saat saya melakukan transaksi, maka sistem akan otomatis tertarik bahwa default-nya beliau adalah si SMF ini, kemudian company-nya adalah BPDS, dan business unit available-nya adalah HU BPDS gitu ya. Itu trik sistem dalam melakukan pembuatan transaksi nanti ya. Kemudian di sini ada credit master, credit product ya, credit product misalnya. Credit product kita punya master, kita juga bisa melakukan clone di sini. Misalkan saya bisa melakukan clone di sini ya. Saya bisa melakukan clone. Jadi pada saat saya sudah clone, saya harus terbentuk dia punya AP KPR menurun copy ya, underscore copy ini ekstensinya selalu ditambahkan dengan underscore copy ya. Kalau dia melakukan yang namanya proses cloning ya, semuanya sama. Misalnya di sini ada kredit multiguna ya kan, saya punya kredit multiguna, kalau saya mau clone ya bisa aja, misalnya gini, saya masuk ke dalamnya bisa dengan cara melakukan clone, atau saya langsung select all gini, saya clone bisa aja. Nah, langsung tercopy semuanya. Jadi otomatis sistem akan langsung mengcopy semua yang kita select tadi menjadi data yang duplikat ya, di clone lah ya. Nanti saya delete lagi lah. Kemudian benefit juga sama. Benefit yang saya sudah buat itu ada misalkan meninggal dunia, peserta kerja, pergantian terwaktu, 3-5 macet, cacat tetap tol dan sebagainya. Nah, dan seterusnya lah. Kita bisa define. Di sini juga kita punya yang namanya aktif ya. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai flag. Kalau seandainya pada saat nanti kita tidak mau pakai lagi, tapi dia tidak bisa dihapus misalnya, karena kan sudah tergantung pada transaksi kan. Kalau seandainya kita pakai, kita bisa aktif ya. Kemudian collateral, kemudian lagi distribution channel, ya sama lah distribution channel. Kemudian payment method, ya SMS banking, stok tunai, transfer ATM, internet banking, auto transfer, risk cover type-nya, meninggal dunia kecelakaan, akibat penyakit misalnya itu. Summit issue type ya, ini untuk uang pertanggungan tetap atau uang pertanggungan menurun. Kemudian edge calculation type-nya seperti apa. Nah ini kemudian lagi di sini ini klien sudah, company juga sudah, kemudian business unit juga sudah, kemudian client type juga sudah. Kemudian business unit type. Nah, business unit type juga kita bisa define ya, sesuai dengan perusahaan tersebut ya. Client apa, kemudian lagi financial company kita bisa set ya. Kemudian lagi atau broker ya. Kemudian kita define juga di sini user, role. Nah, itu yang sudah kita kerjakan selama 1 minggu. Jadi saya pikir untuk master-masternya kita sudah mencapai kurang lebih 80% daripada total master yang harus kita buat. Saya pikir ini sudah mendekati ya. Tapi untuk transaksi kita baru mulai. Jadi
untuk minggu depan kita akan mulai dengan melengkapi aplikasi dengan transaksi ya, dengan form transaksi. Ya, itu aja. Saya pikir cukup ya malam ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.